Krisis ekonomi, sesuatu yang kita semua pernah dengar kan? Tapi pertanyaannya, ini tuh cuma nasib sial atau jangan-jangan emang udah jadi bagian dari sistemnya? Yuk kita bedah bareng-bareng sebuah teori yang bilang krisis itu bukan kecelakaan. Coba deh ingat-ingat, resesi, PHK gimana-mana, pasar saham anjlok. Apa benar itu semua cuma kebetulan aja? Cuma karena kita lagi apes rame-rame gitu? Nah, teori yang mau kita kupas ini jawabannya tegas banget. Enggak. Krisis itu katanya bukan bug atau kesalahan. Malah sebaliknya, itu adalah fitur, udah sepaket sama desain sistemnya. Oke, gimana ceritanya krisis malah jadi fitur bukan kesalahan? Biar ngerti kita harus bongkar dulu logikanya dari awal. Jadi, akar masalahnya tuh menurut teori ini ya, ada di satu kontradiksi yang fundamental banget. Di satu sisi, coba bayangin, ribuan buruh kerja bareng-bareng buat bikin satu produk. Ini namanya produksi sosial. Tapi di sisi lain, hasil kerja rame-rame itu, yang punya cuma segelintir orang. Nah, gesekan antara kerja bareng sama milik pribadi inilah yang jadi sumber masalahnya. Oke, dari gesekan tadi, kita masuk ke konsep berikutnya yang super penting buat ngerti semua ini. Namanya, nilai lebih atau surplus value. Apaan sih nilai lebih itu? Gini deh gampangnya. Anggap seorang pekerja dalam sehari bisa menghasilkan nilai katakanlah 1 juta rupiah. Tapi upah yang dia terima cuma 300.000. Nah, selisih 700.000 itulah yang disebut nilai lebih. Dan selisih inilah yang jadi profit buat si bos. Prosesnya kelihatannya simpel ya. 1, pekerja bikin nilai. 2, pekerja dibayar upah buat nyambung hidup. 3, selisihnya, nilai lebihnya diambil jadi profit. Nah, disinilah, kata teori ini, benih-benih krisis itu ditanam. Nah, sekarang kita lihat gimana mekanisme nilai lebih tadi, pelan-pelan tapi pasti, mengarah ke biang keladi krisisnya overproduksi, alias kebanyakan barang. Jadi, logikanya begini, kalau para pekerja secara total dibayar lebih rendah dari total nilai barang yang mereka produksi, ya jelas mereka nggak bakal mampu beli semua barang itu kan? Terus apa yang terjadi? Ya barang numpuk di gudang, nggak ada yang beli. Harga terpaksa diturunin, anjlok, perusahaan stop produksi. Dan akhirnya, PHK massal. Ironisnya, krisis terjadi bukan karena kita kekurangan barang, tapi justru karena kita kelebihan barang yang nggak kebeli. Tapi ada satu lagi pendorongnya. Gini, demi ngejar untung dan efisiensi, para pemilik modal kan terus-terusan ganti orang pakai mesin. Nah, menurut teori ini, satu-satunya yang bisa menciptakan nilai lebih yang baru, itu ya cuma tenaga kerja manusia. Jadi logikanya, makin banyak mesin dan makin sedikit pekerja, sumber profit dalam jangka panjang ya makin kering. Ini yang bikin sistemnya selalu tegang. Nah, gabungan dari dua tekanan tadi, overproduksi dan profit yang cenderung turun, akhirnya menciptakan pola yang bisa ditebak dan terus berulang. Siklus naik turun yang kita kenal sebagai boom and bust. Dan ini dia siklusnya. Kelihatan jelas banget. Mulai dari fase boom, ekonomi ngebut, semua happy, profit tinggi. Terus, pasar mulai jenuh, kebanyakan barang. Ini yang memicu krisis. Perusahaan pada bangkrut, PHK di mana-mana. Nah, setelah kehancuran yang cukup parah, sistem masuk ke fase pemulihan. Dan ya gitu lagi, siklusnya mulai dari awal. Terus gunanya krisis ini apa dong? Kok kayaknya merusak banget? Nah, ada satu kutipan menarik yang nyimpulin ini dengan cukup menusuk. Krisis itu katanya adalah cara brutal kapitalisme memperbaiki dirinya sendiri. Semacam tombol reset yang menyakitkan. Oke, memperbaiki diri sendiri. Maksudnya apa sih? Siapa yang kena imbasnya? Dan apa untungnya krisis ini buat sistem secara keseluruhan? Nah, di sini kita bisa lihat kontrasnya yang tajam banget. Buat pekerja, krisis ya artinya PHK, potong gaji, hidup makin susah. Tapi, buat pemain-pemain besar yang modalnya kuat dan bisa bertahan, krisis itu justru jadi ajang shopping. Mereka bisa borong aset-aset perusahaan yang bangkrut dengan harga diskon. Hasilnya, dominasi mereka makin kuat, yang kaya makin kaya. Ketimpangan makin menjadi-jadi. Anehnya, kehancuran ini punya fungsi tersendiri. Krisis itu ibarat bersih-bersih. Dia nyingkirin perusahaan-perusahaan yang dianggap nggak efisien, terus karena banyak pengangguran upah bisa ditekan, biaya produksi jadi lebih murah. Semua kondisi ini, pada akhirnya justru mempersiapkan panggung buat siklus cari untung yang baru. Sebagai penutup nih, kita coba lihat sisi lain yang ditawarkan teori ini. Apakah krisis itu cuma akhir dari cerita yang sedih? Atau jangan-jangan ada peluang di baliknya? Argumennya gini, justru di saat krisis inilah banyak orang jadi melek. Mereka mulai bertanya-tanya, kok bisa gini ya?
Kesulitan ekonomi bisa mempertajam konflik sosial dan bikin orang sadar sama masalah-masalah yang lebih dalam, yang lebih struktural. Dan dari kesadaran inilah muncul potensi buat perubahan yang lebih mendasar. Tapi tentu saja ya, potensi itu nggak otomatis jadi kenyataan. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir dari analisis ini. Kalau krisis memang membuka pintu untuk sebuah perubahan, pertanyaannya adalah, apa yang ada di balik pintu itu? Dan gimana cara kita membukanya?